Ini ngomong-ngomong, usia reformasi kan 27. Usia mas-mas ini nyampe 27 nggak? Belum Ya? belum. Artinya waktu reformasi belum lahir ya? Belum lahir. Atau jangan-jangan orang tuanya belum nikah juga? Menurut saya sekarang itu kayaknya kurang paham apa yang namanya tridharma perguruan tinggi. Menurut saya ya, terus mereka pada kupu-kupu semua kan, kuliah pulang. Sama kuma-kuma. Iya, sama kuma-kuma. Ngomong apa tuh? Kuliah main. Kuliah main. Sama kuno, kuliah nongkrong sekarang. Mas Dika, seperti apa sih peran yang bisa dilakukan dan kemarin yang belum dilakukan oleh teman-teman Mas Rai? Mencederai dari reformasi tersebut, kemudian juga itu ya jauh dari demokrasi. Ya kan? Terlepas dari stereotip bahwa ana duit ya mangkat laka ya wis bae mending ngumah gitu kan kalau bahasa Cirebon. Sekali aja dicoba tanpa uang es. Cuma masalahnya ada yang mau nggak, rela nggak gitu untuk melepas momen satu kali aja Sekarang itu. itu justru lebih ke terang-terangan, bahkan bukan di bawah meja lagi tapi sudah di atas meja. Menurut saya itu yang sangat bahaya menurut saya. Kadang-kadang nggak ada mejanya. Kadang-kadang nggak ada mejanya. Ya, pemilih pemula pun saya survei kemarin ya bodoh amat gitu tuh Kang. Percuma. Apatis. Iya, apatis saja. Bahkan dipaksa untuk datang ke TPS pun dia nggak mau, mending tiduran ya kata mereka sih. Tapi kalau anggota-anggota HMI pada nyoblos kan? Nyoblos. Kita kan tidak mau kan bagian Merusak, dari gitu, demokrasi. merusak yang artinya melihat terhadap uang, kemudian itu juga nggak cukup dalam sedua hari pun nggak cukup gitu. Ya terjadi, ada juga Emang berapa? praktek-praktek ada kemarin. 10.000. Ada seperti Oke, teman pemilih, berjumpa lagi dengan podcast KPU Kabupaten Cirebon. Kali ini kita kedatangan tamu-tamu, karena banyak ya tamu yang dari kalangan yang memang selama ini belum pernah kita undang ya. Nah, siapa dia? Ini kejutan karena tiga-tiganya adalah orang-orang yang luar biasa, para ketua organisasi kemahasiswaan ekstra kampus. Ada dari GMNI Mas Dika, Ya, ada dari PMII Mas Jamal, ada dari HMI Mas Dian. Saya panggil Mas semua aja ya. siap. Kalian juga boleh manggil saya Mas, biar nggak ketuaan. Siap. Kan kita seumuran ya. Oke, tema kali ini kita akan membincang tentang peringatan reformasi ya, 21 Mei yang beberapa hari lagi nanti akan kita peringati ya. Reformasi kan tonggak utamanya adalah mahasiswa yang waktu itu mempelopori gerakan pelengseran Soeharto. Nah, ini sebelum kita masuk ke tema, boleh perkenalkan diri dulu masing-masing. Silahkan dari sebelah sini dulu. Siap. Nama lengkap, nama panggilan, asal kampus, jabatan sekarang. Saya Dika Agung Wahyudi, berkuliah di Universitas Muhammadiyah Cirebon, Oke. UMC, ambil jurusan S1 Ilmu Komunikasi, dan sekarang menjabat sebagai Ketua DPC GMNI Cirebon. Oke, angkatan? Angkatan 2019. Wih, angkatan lama ya. Rencana lulus berapa tahun lagi? Alhamdulillah kebetulan baru lulus. Oh, baru lulus. Baru lulus, luar baru biasa. lulus. Biasanya ketua Tahun kemarin. organisasi itu lama lulusnya ya. Itu juga udah ngaret 2 semester berarti. Oke, ada bonus. Ada bonus 2 semester. Boleh, terima kasih Mas Dika. Sama-sama. Boleh sebelahnya digeser mic-nya. ya perkenalkan, saya Jamulin Bahtiar dari kampus UIN Syekh Nurjati Cirebon, dan sekarang alhamdulillah sudah lulus juga
Kalau asal dari Bekasi, dan sekarang alhamdulillah saya terpilih menjadi mandataris organisasi, jadi ketua cabang PMI Cirebon. Oke, siap. Selanjutnya, Siap, izin Kang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Tardiansyah Saputra, asal kampus Universitas Swadaya Gunung Jati, angkatan 2019. Lulus itu kemungkinan alhamdulillah, rencana di bulan Juni sidang akhir. Doakan saja semoga lancar. Ya, semoga cepat lulus, ya agak-agak ngaret sedikit karena mau tidak mau kan beban negara kan dilimpahkan semua ke mahasiswa. Itu persoalannya. Dan sekarang juga sedang menjabat menjadi Ketua Umum HMI Cabang Cirebon. asli Cirebon. Asli Kabupaten Cirebon. Cirebon Timur, Cirebon Timur, Dapi 5, Kecamatan Babakan. Oke, terima kasih. Siap. Oke, jadi itu teman pemilih, profil dari singkat dari masing-masing narasumber kita hari ini. Ini kenapa tema ini perlu kita angkat karena peringatan reformasi ini adalah salah satu tonggak sejarah yang sangat krusial dalam proses perjalanan bangsa ini ya. Jadi kalau dulu kan ada 6 tuntutan dan tujuan utama reformasi. Yang pertama pemberantasan KKN, kemudian amandemen Undang-Undang Dasar, kemudian penghapusan dewi fungsi ABRI, otonomi daerah, dan penegakan hukum. Nah, menurut teman-teman nih, sejauh mana proses perjalanan hingga sejauh ini memasuki 27 tahun reformasi, ya, bukan usia yang pendek. 27 tahun itu kalau manusia itu berarti sudah rata-rata sudah berkeluarga lah ya. Sudah matang, sudah dewasa, dan sudah sudah banyak hal yang dilalui. Produktif. Ya, menurut teman-teman ini kalau boleh dievaluasi sejauh mana sih perjalanannya, tuntutan-tuntutan tadi, kemudian dinamikanya hingga saat ini, apakah jalan di tempat ataukah sudah ada kemajuan ataukah malah setback, mundur? Oke, dari siapa dulu nih? Boleh. Silakan Ketua. Boleh. Sudah mengacungkan tangan. Boleh. Silakan. Ya, sebelumnya izin Pak, saya ingin mengulas terkait masalah reformasi 21 Mei ya, karena menurut saya, sepemahaman saya yang sedikit saya baca itu, saya lihat analisis 27 tahun ke belakang ini menurut saya itu suatu kemunduran. Kenapa bisa dibilang dari KKN pun masih banyak yang oknum-oknum ya, bisa dibilang masih bergelut di situ. Terus untuk masalah otonomi daerah pun belum semuanya merata. Terus yang masalah apalagi ini nih yang dui fungsi ABRI nih. Kemarin kan sejak rame juga tuh yang masalah Masih hangat ya? Masih hangat bahkan. Bahwasanya itu penghapusan dui fungsi ABRI, dan sekarang pun sudah disahkan UU Undang-Undang TNI terkait TNI berhak menduduki jabatan-jabatan strategis. Itu ya sebenarnya kemarin juga sempat dilakukan aksi kan sama para kita mahasiswa itu. Yang ditolak sebenarnya bukan masalah ininya, TNI menjabat sebagai atau dui fungsi sipil. Sebenarnya yang ini kan kenapa harus TNI aktif? Itu yang jadi persoalan. Pensiunnya juga masih banyak kan gitu. Pensiun masih banyak, cuman kan yang dipakai sekarang kan yang TNI aktif. Ya contoh kayak Panglima aja kan, sekarang kan dia jadi Seskap. Bukan Seskap. Ya itu salah satu. Yang kedua ini Komisaris Pindad. Nah itu kan bintang juga kan, agak repot kita lawannya. Makanya apalagi sekarang pemerintahan dari Angkatan Darat ya, bisa dibilang bukan Bhinneka Tunggal Ika lagi, sekarang slogannya Siap Dan, Pak. Kalau menurut saya sekarang slogannya Siap Dan. Oke. Mungkin begitu, karena ya sebenarnya balik lagi ke zaman Soeharto sih menurut saya. Kenapa ya? Karena dilihat latar belakang presiden sekarang pun menantu dari Bapak Soeharto juga, yang kedua backgroundnya juga militer, otomatis mau tidak mau kita harus menerima terkait persoalan otoriter dari presiden kita itu.
Makanya menurut saya kenapa bisa dibilang mundur, karena sejauh ini dari segala aspek ataupun tuntutan senior-senior kita yang memperjuangkan di tahun 98 terkait reformasi itu justru dicidrai. Bahkan bisa dibilang salah satu oknumnya tuh ya dari aktivis 98 itu. Dia keluar-keluar, giliran sekarang sudah menduduki jabatan strategis, justru ya abuse of power, menyalahgunakan wewenang. Itu sih menurut saya sih, Pak. Barangkali ada tanggapan dari kawan-kawan yang lain. Kalau yang mempersilahkan itu saya. Jadi rebut. Oke, tadi lumayan luas juga ya. Maksudnya analisanya memang cukup berangkat dari kenyataan-kenyataan yang ada juga gitu kan, bahwa yang terbaru tadi yang soal difusi ABRI walaupun tidak nyata-nyata itu bahasanya adalah dwifungsi, tapi ketika militer masuk ke ranah sipil dan TNI aktif itu menjadi sesuatu yang sangat disayangkan gitu. Oke. Boleh minta pendapatnya dari Mas Dika dulu. Boleh, siap. Ya. Terkait ini ya 21 Mei 98. Kalau menurut saya itu adalah awal tonggak sejarah bahwasanya demokrasi di Indonesia ini perlu perbaikan. Dan pada tahun 1999 ketika Soeharto lengser itu pada 98, tahun 99 itu digantikan oleh presiden ketiga Baharudin Yusuf Habibie. Itu Baharudin Yusuf Habibie memulai atau mencoba untuk memperbarui demokrasi yang baik, demokrasi yang rakyat itu bisa memilih presiden dan wakil presidennya secara bebas. Bahkan melewati 4 amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan ke lembaga-lembaga seperti KPU, Bawaslu, Ombudsman, lalu Komnas HAM itu menjadi ornamen-ornamen untuk bisa mensukseskan demokrasi ini gitu kan. Tapi pada kenyataannya setelah 27 tahun berlalu sepertinya tidak ada kemajuan, bahkan jalan di tempat pun enggak gitu. Karena per hari ini kita lihat undang-undang karet itu, undang-undang UIT itu mengurangi atau membatasi kita untuk berargumen. Apalagi undang-undang ITE ini pada zaman sekarang masyarakat Indonesia itu tidak jauh dari yang namanya media sosial. Ketika kita berargumentasi, ketika kita berkomentar terhadap pemerintah lalu dibungkam atau dibatasi oleh undang-undang itu, ya di mana demokrasinya gitu kan. Jadi ya kalau menurut saya ya demokrasi ke depan itu masih berat untuk maju, karena selama 27 tahun ini pun mau jalan di tempat aja susah, bahkan ada kemunduran. Tadi apa yang dikatakan Ketua Dian, ya memang belum ada kemajuan untuk Indonesia di perihal demokrasinya gitu. Oke, dari Mas Jamal. Ya, baik, kita merespon pada 21 Mei atau terjadinya sejarah yaitu 98 itu menjadikan kita atau sebagai mahasiswa perhatian lebih lah terhadap itu, yang dimana menciptakan sebuah sejarah yaitu reformasi pada keadaan-keadaan yang memang banyaknya ketimpangan. Yang salah satunya ya merespon terhadap itu karena jauh dari kestabilitas negara atau Indonesia sendiri. Salah satunya itu persoalannya ya kenapa adanya tuntutan atau beberapa khusus 6 tuntutan tersebut, yaitu mulai memang banyak ketimpangan, salah satunya ya ekonomi. Kemudian dari yang keduanya itu ya politik, yang dimana masyarakat itu tidak percaya lagi terhadap kebijakan atau pemerintahan di zaman Pak Soeharto atau zaman Orde Baru tersebut. Sehingga sehingga keadaan tersebut itu menjadi banyaknya kerusuhan, kacauan sendiri, karena ya faktornya itu harga rupiah itu turun terhadap dolar. Kemudian ya tidak mau
menjadi Indonesia itu harus bahan pokok itu menjadi tinggi. Nah itu jauh dari memang masyarakat ini bakalan bisa atau butuh terhadap pokok itu bisa membeli atau tidaknya, kan gitu. Daya belinya turun. Daya belinya turun. Nah kemudian juga kan setelah itu ya banyaklah kerusuhan atau banyak pemicu-pemicu awal tersendiri gitu, yang memang awal mulanya itu oleh mahasiswa, kemudian terjadinya ide di Trisakti yang merespon pada pemerintahan yang memang tidak jauh dari harapan masyarakat sendiri gitu. Dan kemudian juga berbicara sekarang apakah sesuai atau tidak dengan harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan yang disampaikan pas memang reformasi tersebut ya, dalam 6 itu. Tadi dari Ketua Dian sendiri itu merespon pada dua fungsi, ada salah satu tuntutan tersebut. Kemudian dari Ketua GMNI perihal kita berpendapat karena memang kita ini di negara demokrasi. Kemudian juga ya kalau emang berbicara sekarang ini sudah 27 tahun menjalani masa reformasi, apakah sudah sesuai atau tidak? Kalau memang saya simpulkan ini jauh dari, malah kalau memang sekarang ini ya malah balik lagi ke belakang gitu. Kenapa ya setback? Kenapa balik lagi ke belakang? Ya salah satunya sekarang ini secara situasi objektif atau secara realitas sendiri menemukan banyaknya KKN gitu. Kolusi, korupsi, nepotisme tersendiri. Berbicara ya KKN tersebut apa benar atau tidaknya, ya banyak sekarang yang memang di pemerintahan tersendiri itu jauh dari memang kemampuan tersendiri gitu, melainkan walaupun sudah ada KPK ya. Walaupun sudah ada KPK gitu. Malah yang diterima atau masuk di dalam ruang tersebut di pemerintahan itu ya mengutamakan ya ini teman saya, ini terdekat saya, ini saudara saya. KKN masih melekat. Kemudian juga kan ya tadi berbicara masalah dui fungsi itu sangat nyata sekali, dan saya sendiri sangat mengerikan gitu. Pas memang merespon atau pengesahan masalah tentara itu bisa masuk di ruang-ruang tersebut, pemerintahan ya. Kemudian juga ya itu aktif pun yaitu berbicara ke belakang lagi yang terjadi pas memang masa Orde Baru pun seperti itu gitu. Ya itu sangat ditakutkan menurut saya sendiri. Setback berarti ya. Setback. Oke. Terima kasih. Ini ngomong-ngomong usia reformasi kan 27. Usia mas-mas ini nyampe 27 enggak? Belum ya. Belum. Artinya waktu reformasi belum lahir ya? Belum lahir. Atau jangan-jangan orang tuanya belum nikah juga. Ya. Tapi kalau ini kita bicara suasana batin ya, suasana batin. Walaupun anda ini belum merasakan bahkan belum lahir, tapi nyambung nggak sih, relate nggak dengan apa yang selama ini kalian lakukan? Cita-cita reformasi dengan agenda-agenda yang Anda dan organisasi Anda lakukan dalam memperjuangkan proses yang agenda-agendanya sama dengan reformasi. Kira-kira relasinya ada di mana tuh? Maksudnya dulu kan hanya dengar-dengar aja kan gitu, tapi sekarang ikut memperjuangkan banyak sekali agenda-agenda reformasi yang menurut Anda kesimpulan tadi adalah jalan di tempat, bahkan setback gitu ya, bahkan mundur ke belakang. Boleh dari Mas Dika dulu? Boleh, siap. Tadi kalau berbicara bagaimana kita bergerak atau berjuang untuk bisa merawat reformasi ini. Ya kan, kalau Bung Karno pernah bilang selama gubuk si miskin itu masih ada tangisan dari masyarakat, reformasi belum bisa dicapai. Jadi per hari ini kita lihat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang tidak melibatkan masyarakat untuk ikut andil. Ini kepingin masyarakat apa nih? Nah, si anggota-anggota dewan yang seharusnya bisa mewakili kita sebagai rakyatnya itu malah jauh dari itu. Contoh begitu banyak undang-undang yang memang tidak berpihak kepada masyarakat, itu kan. Kita sebagai masyarakat, khususnya sebagai mahasiswa, kita sempat mengkaji juga sama teman-teman Cipayung bahwa undang-undang perampasan aset ini perlu untuk segera disahkan. Dan itu
ketika sudah disahkan sepertinya berdampak baik terhadap masyarakat. Tapi pada kenyataannya sampai hari ini undang-undang itu masih ada di laci dan lapuk gitu kan. Bagaimana anggota-anggota dewan ini bisa mewakili kita sebagai rakyatnya, sedangkan urusan-urusan yang memang harusnya untuk rakyat itu tidak dikedepankan, tidak diprioritaskan. Malah pemerintah pusat yang notabene pendidikan itu adalah ujung tombak salah satu negara. Tapi kenapa pendidikan di Indonesia itu tidak menjadi prioritas? Malah kita harus kenyang dulu lah. Kita masyarakat harus kenyang dulu dengan makan siang gratis. Nah, harusnya ketika ingin Indonesia maju untuk bisa mencapai Indonesia emas di tahun Indonesia emas 2045 itu ditopangnya harusnya dengan pendidikan, bukan dengan makan siang gitu kan. Nah, jadi kalau menurut kita ya salah satu usaha kita, salah satu kita cara merawat untuk bisa berjalannya reformasi seperti apa yang masyarakat Indonesia umum inginkan, ya harusnya anggota-anggota dewan yang memang mewakili kita sebagai rakyatnya itu harus bisa mendengar dan melibatkan kita sebagai rakyat gitu. Itu sih. Jadi mahasiswa itu kan dikenalnya sebagai anggota parlemen juga ya. Betul. Tapi parlemen jalanan. Yeah. Gitu. Nah, ke Mas Jamal dari PMI, kira-kira kan tadi suasana batin ya. Yeah. Kan kalian nggak dapat nih. Yeah. Karena tidak merasakan langsung. Kira-kira agenda-agenda yang selama ini dilakukan oleh organisasi mahasiswa khususnya Cipayung ini stucknya di mana sih gitu sampai reformasi menurut Anda semua ini jadi setback gitu. Kan ini juga kan ada peran kontrol sosial juga dari mahasiswa. Nah, maksud saya relasi dari apa yang kalian perjuangkan dengan cita-cita reformasi ini kira-kira masih bisa lanjut apa enggak sih gitu kan agenda reformasinya. Silakan. Ya, baik. Ya tentu dari Cipayung sendiri itu kita memang latar belakang mahasiswa kemudian menjadi kontrol terhadap situasi atau terhadap sosial yang dimana yang diinginkan dan diharapkan oleh kami ya itu adanya transparansi, yang artinya gini, terjadinya dulu itu karena memang tidak ada keterbukaan atau transparansi sehingga terjadinya korupsi. Kemudian juga ya dulu itu banyaknya kepentingan-kepentingan yang emang menguntungkan, yang artinya dulu kan kayak memang pemilihan presiden, kemudian yang lainnya itu hanya melihat dari di mana kursi terbanyak dan itu diputuskan oleh MPR tersendiri. Yang artinya cita-cita dari reformasi tersendiri kan salah satunya ini ya amandemen. Kemudian juga ya termasuk juga di dalamnya itu ada transparansi. Yang artinya perlu ada perubahan atau yang kita capai dan kita perjuangkan, yaitu yang pertama kita kontrol terhadap sistem yang ada. Nah, terhadap sistem tersebut karena memang terjadinya hal-hal yang memang tidak diinginkan ataupun yang memang KKN kemudian yang lainnya itu ya pada sistem yang ada. Nah, kemudian yang memang kami ini perjuangkan berusaha untuk merespon ya salah satunya kebijakan. Kemudian respon atau cara-cara kerja dari pemerintahan tersendiri gitu. Ya di mana harus ada keidealan sebuah pemerintahan atau negara ya harus juga ditopang dengan ya tadi kontrol-kontrol tersebut, dan itu bagian dari kami. Itu yang memang teman-teman yang memang selalu mengusahakan tersebut. Oke. Sekarang ke Mas Dian. Kan agendanya banyak nih. Yang dilakukan oleh mahasiswa juga kayaknya nggak habis-habis. Kira-kira utopis nggak sih yang diperjuangkan kalian itu dalam mengawal reformasi ini? Menurut saya untuk berbicara masalah reformasi ya kalau lihatnya negara menurut saya terlalu jauh.
Sebenarnya kenapa terlalu jauh, sedangkan jangankan kita berbicara negara, kita berbicara kedaerahan sendiri aja pun kadang luput gitu tuh. Ya salah satunya jangankan yang masalah tuntutan reformasi 21 ya, amanat undang-undang aja yang mencerdaskan kehidupan bangsa pun itu harusnya yang jadi program utama atau program kerja sebuah lembaga negara. Justru sampai sekarang pun menurut saya kurang, ya bisa dibilang kurang efektif. Contohnya kenapa sekarang yang saya kemarin analisis di daerah saya sendiri itu kebanyakan lulusan SMP dan tidak mau melanjutkan SMA karena biaya segala macam. Karena untuk masalah ekonomi pun untuk makan satu hari ataupun besoknya tuh udah alhamdulillah banget. Makanya harusnya ya negara ikut andil lah dalam memperjuangkan ataupun melaksanakan amanah undang-undang, menurut saya begitu. Apalagi kan sekarang korupsi ya, KKN ya, menurut saya itu yang lebih emang sangat krusial sih Kang. Karena bisa dibilang sekarang justru banyak pelanggaran-pelanggaran korupsi yang seharusnya itu ditindak pidana tipikor, malah sekarang kayak apa ya, kayak kucing-kucingan gitu tuh antara penyidik, kepolisian, KPK, bahkan oknum koruptornya itu sendiri. Justru sudah jelas yang masalah korupsi itu emang sepakat kita sama Cipayung dari awal tuh, ketika aksi apapun momentumnya kita harus menyelipkan itu yang masalah undang-undang perampasan aset. Minimal ya jangan disuka miskinkan, maksudnya asetnya juga harus dirampas gitu. Kalau negara berbicaranya anak istrinya mau digimana, ya itu resiko yang harus ditanggung sama koruptor, kan harusnya begitu Kang. Apalagi kan kita ya sebagai sosial kontrol sosial ya, bisa dibilang mahasiswa ya. Menurut saya kalau berbicaranya terlalu jauh reformasi, mending dilihat dari daerah sendiri aja dulu gitu tuh Kang. Level mikro ya. Iya. Kita lihat daerah sendiri pun menurut saya belum mencapai titik reformasi sebenarnya. Makanya kenapa kalau dari HMI sendiri itu lebih banyak bergelut di isu-isu daerah. Karena ya sekarang bisa dilihat lah, untuk masalah kemarin kan infrastruktur aja itu dari tahun berapa saya, dari tahun 2018 sampai sekarang 2025 Cirebon Timur kan itu aduh alhamdulillah jelek banget itu ya, di berita-berita ya. Iya alhamdulillah jelek banget itu jalan kan gitu. Maksudnya kenapa beberapa tahun bahkan bisa dibilang satu periode kepemimpinan bupati dan wakil bupati bahkan tidak tersentuh ke sana gitu. Apalagi kan ya kita lihat secara untuk menempuh jalur administrasi kan dari Gebang nyampe ke Sumber kan lumayan juga Kang. Belum tentu juga secara pelayanan dari Gebang kita ke Sumber, dan di Sumber pun dioper-oper. Nah itu sebenarnya yang menurut saya itu untuk daerah sendiri pun belum mencapai reformasi. Itu sih Kang. Siap. Oke, karena memang salah satu agenda reformasi juga kan adalah otonomi daerah ya. Oke. Nah, ini saya agak surprise ya, karena biasanya ngelihat teman-teman ini outfitnya kalau di jalan kan beda ya, rapi-rapi. Begitupun kalau instrumen yang dipakai. Kalau pakai megapon kayaknya teman pemilih mereka ini luar biasa galak. Kalau pakai megapon. Cuma kalau pakai mic kayaknya adem-adem aja nih. Ya, beralih ke soal yang lebih spesifik ya. Dan tadi kan sudah disinggung soal yang mikronya yang daerah ya. Ini kita menghadapi problem bahwa antara pemilu dan pilkada kemarin terjadi kesenjangan dari tingkat partisipasi masyarakat ya. Padahal kan sebetulnya tadi yang sudah disinggung Mas Dian bahwa level daerah itu dirasakan langsung dan sehari-hari dihadapi problemnya oleh masyarakat secara langsung, entah itu infrastruktur, kemudian ekonomi dan lain sebagainya. Tapi kesempatan untuk memilih pemimpin yang terbaik itu tidak dimanfaatkan, atau dalam bahasa kami secara formal
partisipasinya memang tidak begitu bagus, karena di pemilu kita di angka 80 sekian persen ya. Nah, di pilkada itu hanya 59,5. Dan terjadi penurunan karena pilkada sebelumnya adalah di angka 63 ya, 63%. Nah, ini menurut teman-teman ada sesuatu yang something wrong nggak sih gitu kan? Dari sisi masyarakat pengen ada perubahan di tingkat daerah, tapi ketika ada kesempatan untuk memilih pemimpin itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat karena dilihat secara sepintas partisipasinya terjadi penurunan. Nah, ini kita bicara perilaku masyarakat ya. Menurut analisis dari teman-teman gimana? Dari Mas Jamal dulu. Adanya penurunan partisipasi terhadap masyarakat terkait masalah pemilu, saya rasa ya kurang. Yang pertama ya kurang adanya edukasi. Kurang adanya edukasi terhadap masyarakat, yang artinya ini perlu adanya yang memang ya dari mungkin kita bisa usul ke KPU sendiri gitu, yang dimana ya banyaklah dari masyarakat yang memang kurang informasi gitu. Salah satunya yang ya desa-desa di dalam atau di pelosok dan segimana. Saya rasa ya perlu adanya pengedukasian terhadap masyarakat atau perlu adanya pengarahan, yang artinya ya perlu sepenting ini kalau misalkan di pemilu tersebut, karena memang dari pemilu 5 tahun ke depan ini yang memang bakal menyukseskan di suatu pemerintahannya atau di 5 tahun ke depan tersendiri. Itu yang pertama. Dan kemudian juga ada fenomena yang menarik juga gitu. Ya dimana ya saya pas memang pemilu tersebut ya melihatlah bagaimana respon dari masyarakat. Begitupun dari tetangga-tetangga yang memang melihat secara jelas lah, secara mudah. Ya ada berbicara ya karena memang kurang edukasi, ada yang memang berbicara ya yang penting ada uang kayak gitu. Nah, ya kayak gitu itu kan memang sangat ini sekali gitu. Maksudnya ya itu yang memang merusak gitu, merusak yang artinya melihat terhadap uang, kemudian itu juga nggak cukup dalam 2 hari pun nggak cukup gitu. Ya terjadi ada juga praktek-praktek ada kemarin. Kadang seperti itu, Mas. Ada praktek-praktek tersendiri misalkan, yang artinya ya stigma itu yang memang perlu dirubah, yang tidak harusnya ya salah satu mudah untuk melihat pemimpin ini baik ya dilihat dari visi misi yang berangkat dari kebutuhan daerahnya atau kebutuhan dari masyarakat. Mungkin itu salah satunya. Ya untuk praktek misalkan money politik ya itu kurang tahu juga gitu. Maksudnya artinya kurang tahu, stigma itu ya ada gitu. Ya itu stigma itu ada tapi gak kelihatan gitu, prakteknya nggak tahu ada, cuman ada berbicara ya. Yang penting saya melihat ke uangnya. Tapi tar dulu, Mas Jamal ini kan dari Bekasi. Ya. Nyoblosnya di mana kemarin? Di Bekasi. Kemarin pulang dulu ke Bekasi. Partisipasinya memang ada di sana. Di sana. Lanjut. Ya, nah itu ya yang artinya ya stigma itu mungkin perlu ada inilah ya edukasi terhadap masyarakat, yang dimana hitung-hitungannya ya kalau berbicara money politik itu jauh lah dari kemajuan daerah sendiri gitu. Yang merusak, artinya ya merusak gitu. Yang ditakutkannya kan nggak ada hal yang diinginkan, khususnya yang memang terlihat gitu. Tidak ini malah menurun. Nah itu salah satunya ya, ingin edukasi lah terhadap masyarakat. Berarti tingkat partisipasi ditentukan juga oleh uang es juga. Kalau nggak ada uang es nggak berangkat. Nah itu yang ditakutkan seperti itu. Ini fenomena yang memang banyak terjadi ya. Banyak terjadi di bawah itu seperti itu. Oke, teman pemilih, sebagai informasi perlu diketahui bahwa KPU Kabupaten Cirebon kemarin menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan pemilih itu juga selain dilaksanakan oleh KPU sendiri, juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi kepemudaan dan mahasiswa, kemudian lembaga-lembaga, yayasan. Total kemarin di pilkada kemarin kita kerjasama dalam bentuk swakelola
itu ada 25 organisasi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih perbanyak lagi untuk kerjasama sosialisasi dan pendidikan pemilih ini. Mungkin ya bisa sekitar 4 kali lipatnya lah, jadi 100 gitu kan. Ya, jadi teman-teman di sini juga sudah menjalankan bekerja sama ya, berkolaborasi dan sinergi dengan KPU dalam rangka sosialisasi. Kita sudah menggelar total 25 organisasi termasuk OKP, organisasi kemahasiswaan, yayasan dan LSM dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih masif lagi. Nah, lanjut ke Mas Dian nih, tadi soal partisipasi masyarakat ya. Kira-kira ada yang perlu dibenahi nggak sih? Karena kan tadi bicara kebutuhan langsung yang dirasakan oleh masyarakat itu adalah salah satunya ditentukan oleh kualitas pemilihan. Nah, kualitas pemilihan ini juga salah satunya ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Nah, ketika terjadi penurunan, kira-kira apa sih yang perlu dibenerin gitu di konteks ini? Silakan. Untuk terkait masalah penurunan partisipan ya Kang ya, lagi-lagi sebenarnya itu benar kata Ketua Jamal, butuhnya edukasi karena tidak semua masyarakat itu dapat informasi terkait edukasi pemilihan seperti apa. Karena balik lagi ya, kita bisa dibilang kebutuhan per dapil itu beda-beda. Kadang ada yang dapil 1 butuhnya kebutuhan secara ekonomi, dapil 2 kebutuhannya secara infrastruktur, begitu dapil-dapil yang lain prioritas. Justru masyarakat bisa dibilang sekarang kemarin pas pilkada itu sebenarnya sudah gimana ya, bisa dibilang tuh ini agak sarkas juga sebenarnya sih Kang. Cuman ya harus dibicarakan ya, karena lah udahlah gak usah nyoblos, tetap aja jadi juga pasti begitu kelakuannya gitu. Maksudnya stigma masyarakat itu ya sebenarnya kemarin itu ada, kita harus bedakan ya yang mana namanya money politik dan cost politik. Justru masyarakat itu sebenarnya kebanyakan di kos politik itu menurut saya kurang tepat sasaran terkait pemasangan baliho segala macam. Itu kan sebenarnya sebagian dari sosialisasi, cuman masyarakat ngelihat toh ini namanya ini, nggak tahu visi misinya seperti apa, sosoknya seperti apa, gaya kepemimpinannya seperti apa. Jadi kan masyarakat butuh yang terjun langsung ya, contoh kayak Pak Jokowi sampai turun-turun gorong-gorong kan. Sebenarnya masyarakat butuh itu, sampai gubernur kita turun ikut beres-beres sungai kan. Sebenarnya itu masyarakat pengennya pemimpin itu ya dia yang ngerti, yang tahu permasalahan di setiap daerah itu sih Kang. Karena balik lagi menurut saya sebenarnya partisipasi masyarakat itu gimana parpolnya sih. Dari setiap caleg ataupun legislasi yang menjabat harusnya dia memberikan pendidikan ke dapilnya. Contoh ya dapil 5 harus membuat sosialisasi terkhusus kalaupun per desa lah. Misalkan keliling. Kemarin enggak ada bahkan yang legislasi caleg yang turun ke jalan kepada KPU aja. Kepada KPU. Ya itu semua ya. Padahal kan sebenarnya yang butuh suara mereka. Iya. Kok yang sosialisasi KPU kan itu. Harusnya kan ya dari caleg ataupun dari legislasi ataupun dari parpolnya. Kalaupun ingin memperbanyak kursi kan harusnya parpol yang turun tangan ya kan. Balik lagi sih pendidikan terkait masalah partisipasi politiknya itu. Karena masyarakat itu tidak semua pemikirannya tuh pemikiran modern, ada yang kolot. Kadang pemimpinnya nggak tahu tapi taunya moncongnya putih aja intinya gitu. Udah sebut nama aja saya paham tua kan begitu Kang. Susah Kang diajak ini visi misinya seperti ini sebenarnya terlepas dari itulah, ada amplop nggak ada amplop. Pengen gepeng tetap banteng. Orang-orang tua itu kemarin saya kan pas pilkada dan pemilu tuh sedikit-sedikit ngulik ya karena ikut dalam ini juga salah satu Quickon apa sih namanya itu tuh survei Quickon. Iya, jadi kan itu kan kita langsung bersentuhan langsung masyarakat. Makanya saya kenapa berani ngomong begitu ya karena saya turun langsung ke masyarakat.
Mungkin tahu ya, jadi tahu. lapangan. Sebenarnya itu sih Kang, terkait masalah partisipasi masyarakat, kurangnya edukasi terkait pendidikan ke desa-desa yang bisa dibilang kurang terjamah lah sama. Bukan cuma KPU ya. Bukan cuma KPU. Ya bahkan justru KPU bisa menekan kepada calon legislasi ataupun calon kepala daerah untuk bisa sosialisasi, entah timnya yang turun ataupun partai yang turun atau calonnya langsung yang turun. Gitu. Karena kan kita sebatas tahu visi misinya tuh hanya dari ucapan sosmed, barangkali lagi balik lagi kita tahu dari sosmed, dan nggak semua orang itu bermain sosmed. Kadang ada yang orang bermain sosmed itu tahu untuk dirinya sendiri, ada yang dibagikan. Kan itu tidak menyeluruh Kang menurut saya, karena bisa masif lah ya. Karena sekarang bisa dibilang ya pemilih pemula pun saya survei kemarin ya bodoh amat gitu tuh Kang. Percuma. Apatis. Iya, apatis saja. Bahkan dipaksa untuk datang ke TPS pun dia nggak mau, mending tiduran ya kata mereka sih. Tapi kalau anggota-anggota HMI pada nyoblos kan? Nyoblos. Kita kan nggak mau, tidak mau kan, bagian dari demokrasi. Itu sih Kang. Oke, thank you. Nah, ini ada satu fenomena menarik yang nanti juga saya tanyakan ke Mas Dika ya. Kemarin itu kan jadi yang namanya partisipasi masyarakat itu tidak hanya VTO ya, atau voter turnout, atau orang yang nyoblos di bilik suara dan kemudian dihitung. Tingkat partisipasinya tidak hanya sebatas itu, tapi kalau dalam pengertian yang lebih luas lagi di KPU itu bagaimana seluruh komponen masyarakat yang ada itu bisa terlibat aktif. Nah, salah satunya itu adalah sebagai pemantau. Nah, di pilkada kemarin sayangnya tidak ada pemantau atau organisasi mahasiswa atau organisasi lembaga manapun yang mendaftarkan diri sebagai pemantau. Padahal saya nunggu-nunggu nih. Ini dari mahasiswa ada sih yang nanya-nanya soal pemantau, tapi pas sampai dengan hari H beberapa pekan sebelumnya saya sudah sudah saya obrolin juga, kok pas sampai deadline masa berakhir tidak ada yang daftar jadi pemantau gitu. Nah, ini kira-kira dalam pandangan Mas Dika seperti apa sih peran yang bisa dilakukan dan kemarin yang belum dilakukan oleh teman-teman mahasiswa di Cipayung ini dalam proses pilkada kemarin berkaitan dengan partisipasi masyarakat? Kalau berbicara partisipasi masyarakat itu sebetulnya sama lah tadi alasannya sama ketua HMI ataupun ketua PMI, bahwa partisipasi masyarakat pemilih per hari ini, apalagi pemula, itu kenapa bisa turun atau kurang, gitu kan? Saya yakin KPU terus Bawaslu atau lembaga-lembaga lain yang memang sudah bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu itu rajin untuk bisa mensosialisasikan. Tapi kadang pandangan dari masyarakat ini masih terlalu mohon maaf sempit, karena udahlah siapapun pemimpinnya ya pasti gitu-gitu aja gitu. Jadi udah ada pesimis diri sebelum kita mencoba. Padahal kalau kita datang ke TPS lalu kita memilih, itu sedikit banyaknya kita meminimalisir pemimpin yang terburuk gitu kan. Bahkan seorang filsuf bilang bahwa kalau pemimpin itu adalah orang yang kelak akan engkau salahkan gitu kan. Siapapun pemimpinnya pasti disalahkan. Tapi minimalnya kita itu memilih pemimpin yang terbaik dari yang terburuk gitu kan. Nah, terkait partisipasi masyarakat yang memang kurang, kemarin juga Gemeni khususnya kemarin pas pilkada dan pemilihan itu sempat bekerja sama juga dengan KPU untuk melaksanakan sosialisasi, dan kami melaksanakan sosialisasi itu khususnya di pemula, karena kan memang tagline-nya itu pemilih pemula. Kita gandeng teman-teman Karang Taruna, teman-teman BUMDes yang ada di desa-desa itu untuk bisa menyebarkan bahwa pilkada ini atau pemilihan ini 5 tahun sekali, jangan sampai hak suara kita tidak digunakan gitu. Walaupun hak suara kita itu akan jadi usang ketika sudah ada di dalam kotak suara, tapi minimalnya kita
meminimalisir hal-hal yang buruk lah. Dan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita berikan untuk bisa memajukan atau untuk bisa menambah partisipasi masyarakat ini, ya kan? Terlepas dari stereotip bahwa ana duit ya mangkat laka ya wis bae mending ngumah gitu kan kalau bahasa Cirebon. Nah itu sebetulnya pemikiran-pemikiran seperti itu ya real di lapangan ada terjadi. Cuman bagaimana caranya si calon-calon pemimpin ini atau calon DPR atau bupati, gubernur, bahkan presiden itu bisa meminimalisir untuk sama-sama jangan ada money politik, walaupun itu susah. Tapi perlu dicoba juga. Mungkin bisa dari lembaga KPU, Bawaslu ini tolong jangan sampai ada hal-hal yang memang mencederai demokrasi kita ini. Karena reformasi itu tidak akan pernah selesai selama suara-suara rakyat itu dianggap sebagai gangguan, bukan sebagai petunjuk. Harusnya kan, oh ini suara rakyat, kita dipilih oleh rakyat, harusnya kita mengedepankan kepentingan rakyat. Tapi per hari ini, kalau ibarat suatu obor, reformasi atau demokrasi ini dulu yang diperjuangkan oleh mahasiswa-mahasiswa pada tahun 98 itu untuk bisa mendapatkan hal-hal baru atau secerca harapan untuk bisa berjalannya demokrasi. Tapi pada kenyataannya setelah 27 tahun sekarang bukannya maju malah yaitu seperti yang tadi saya awal bilang, bahkan ada kemunduran dari tingkat partisipasi masyarakatnya pun menurun gitu. Nah, PR-nya kenapa? PR-nya apa? PR-nya ini adalah bagaimana caranya kita menyadarkan masyarakat ini supaya pentingnya kita memberikan hak suara kita sekecil apapun atau sesusah apapun, karena kan sebetulnya KPU itu udah menyiapkan segala sesuatunya, kayak seperti misalnya pemilih yang disabilitas itu sudah diprioritaskan, ada terus pemilih pemula itu seperti apa, lansia dan semacamnya itu udah siap, tinggal bagaimana kita sebagai tenaga-tenaga pendukung ini untuk bisa mensupport atau mensukseskan apa yang menjadi keinginan kita bersama. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, sinerginya memang luar biasa sekali kemarin di pilkada ya, terutama ya. Karena kan beririsan waktunya dengan pemilu yang terlalu dekat gitu ya. Jadi memang effortnya harus luar biasa. Masyarakat juga sudah jenuh mungkin habis dari pemilu jaraknya dekat harus milih lagi gitu kan. Oke, teman pemilih, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita, bincang-bincang kita. Mohon maaf durasinya memang agak panjang karena narasumbernya langsung 3, biasanya cuma 1. Dan ini luar biasa cerdas-cerdas semua karena ini representasi dari masing-masing organisasi dan ini adalah kader terbaiknya sebagai ketua umum, ketua cabang masing-masing ya, masing-masing organisasi. Akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Oke, teman pemilih, balik lagi di podcast KPU Kabupaten Cirebon. Kita masih bersama dengan para ketua cabang 3 organisasi mahasiswa. Ada HMI, ada GMNI, ada PMII. Dan ini adalah orang-orang pilihan dan isinya bernas semua, makanya durasinya agak lama, mohon maaf. Tapi saya yakin ini bisa menjadi salah satu sarana buat kita semua untuk meneguhkan lagi semangat reformasi agar tetap on the track nantinya walaupun sudah 27 tahun ya. Oke, sekarang saya mau tanya soal wacana pemilihan kepala daerah yang kemarin sempat ada suara-suara atau usul bahwa kepala daerah
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lagi kayak dulu. Satu itu, saya minta pendapatnya dulu dari siapa ya? Oh ya, Dian dulu aja ya, yang terdekat. Baik, untuk permasalahan kepala daerah dipilih oleh DPR ya, bisa dibilang menurut saya balik lagi berarti itu ya balik lagi kita ke zaman jahiliyah kalau bisa dibilang zaman jahiliyah Indonesia kan. Siapa yang punya kuasa dia yang bakal menjabat, siapa yang punya uang dia yang menang. Itu. Kan sama sekarang juga, punya uang juga menang. Iya. Nah, itu dia maksudnya yang jadi persoalan. Terus fungsinya masyarakat kalau dibahas masalah itu, fungsi masyarakat ini sebagai apa? Sebagai apa maksudnya terkait masalah oke, kita mempunyai hak pilih ya, bisa dibilang satu suara bisa apa namanya ya? Satu suara bisa berpengaruh entah itu untuk kepemimpinan yang lebih baik ataupun sebaliknya. Justru kalau dipilih oleh dewan lagi menurut saya yang dipilih rakyat pun menurut saya kurang kompeten bisa dibilang. Apalagi yang dipilih oleh dewan kan. Takutnya ya itu KKN itu balik lagi kita. Balik lagi ke KKN, balik lagi ke tuntutan reformasi itu. Kalau kita pengen selangkah atau 10 langkah di tahun 98 ya harusnya bisa dibilang kita cobalah sekali aja untuk terkait masalah pilkada. Jangan sampai si calon ini mengeluarkan money politik. Boleh kos politik karena diperbolehkan dalam undang-undang. Untuk money politik kan saya belum tahu juga nih terkait tindak pidananya seperti apa. Karena sampai sekarang pun banyak kejadian cuman tidak ada eksekusi. Itu yang jadi pertanyaan kita di mahasiswa dan masyarakat kan. Ya, apalagi sekarang masyarakat tutup mata tutup telinga. Karena bisa dibilang yang tadi untuk partisipan juga nggak ada uang ya nggak berangkat TPS gitu. Kira-kira begitu kan. Makanya coba kita sekali-kali ataupun sekali aja satu kali pemilihan Coba gitu ya. dicoba, jangan sampai ada mengeluarkan uang sepeser pun untuk uang es. Kita pengen tahu maksudnya tuh, kalaupun itu menjadi kemunduran partisipan, wah berarti kan itu yang harus dibenahi. Dalam artian wah berarti masyarakat lebih tepatnya ke uang es itu. Coba kalau misalkan tanpa uang es dia meningkat, ya justru itu jadi sejarah menurut saya pertama kali kan. Tanpa uang es. Menurut saya bisa. Aja. Bisa, menurut saya bisa. Kalau semua komponennya tuh bekerja sama. Dari segi ya kita KPU sering bersinergi dengan Cipayung, OKP ataupun Karang Taruna yang lain. Justru dari sisi kepartaian. Nah, kepartaian ini yang harus peserta kan. Mereka yang mencari suara harusnya mereka yang kerja keras, bukan entah Bu, kakak berapa orang. Nah, sekarang kan pemilihan sistemnya sistem borong. Bisa dibilang kan sistem borong. Satu rumah ada berapa pala nih. Ya, itu. Iya. Cuman yang lebih saya sangat sayangkan ini terkait masalah ininya, penanganan hukumnya seperti apa. Jelas tindak pidananya kan sudah jelas, aturannya juga sudah jelas, cuman terkait eksekusinya ini belum berani atau nggak berani atau gimana gitu tuh Kang. Itu yang jadi pertanyaan besar sih. Soalnya bisa dibilang untuk money politik sekarang itu justru lebih ke terang-terangan, bahkan bukan di bawah meja lagi tapi sudah di atas meja. Menurut saya tuh itu yang sangat bahaya menurut saya. Kadang-kadang nggak ada mejanya. Kadang-kadang nggak ada mejanya. Apalagi kan sekarang ya bisa dibilang masuk ke generasi Gen Z ya, yang generasi labil menurut saya. Jadi apapun itu kalau money politik menurut saya agak bisa berkurang lah untuk masalah Gen Z nanti ke depan. Karena Gen Z pun ya tidak berpikir ke situ. Dia lebih condong ke gimana nih sosok pemimpin yang akan memimpin kita. Gimana nih aspirasi kita bakal diserap ataupun diaspirasikan ataupun tidak. Itu menurut saya mungkin bisa terjadi, tapi ya nunggu generasi Habis dulu. tuanya habis dulu mungkin.
Karena balik lagi sih Kang, yang karena susah ya untuk menghapus paham tua tuh susah. Tinggal nunggu gugurnya aja sebenarnya. Itu. Ya sebenarnya sama sih. Jadi usulannya sebetulnya lebih ke apa namanya? Potong generasi ya. Potong generasi pangkas. Waduh, ekstrim juga ini. Oke. Tapi masih belum ada jaminan juga ya ketika potong generasi juga yang generasi Gen Z dan seterusnya Alpha Beta ini juga punya apa namanya kepedulian atau tingkat partisipasi yang lebih baik lagi gitu kan, masih perlu diuji lagi. Mungkin ini butuh penelitian mungkin ya. Ya tapi benar kita itu sekali aja dicoba tanpa uang es. Cuma masalahnya ada yang mau nggak, rela nggak gitu untuk melepas momen satu kali aja itu. Oke, ke Jamal dulu deh. Jamal. Kira-kira tadi soal wacana pilkada atau pemilihan kepala daerah yang dikembalikan kepada DPRD. Ya untuk merespon itu saya rasa tadi ya di mana itu balik lagi ya mencederai dari reformasi tersebut, kemudian juga itu ya jauh dari demokrasi yang dimana kan harus keputusannya itu sebetulnya ada di masyarakat, ada di rakyat, kedaulatan ada di tangan rakyat sebetulnya seperti itu, yang dimana akan tetapi jauh dari wacana tersebut itu tidak menghargai dari kedaulatan atau keputusan dari masyarakat tersendiri gitu, yang artinya yang ditakutkannya juga nanti banyak alasan-alasan tersendiri. Sekarang aja yang memang dipilih rakyat itu kadang tidak sesuai, apalagi nanti yang memang dipilih oleh perwakilan gitu. Ya sebetulnya kan idealnya ya memang harus semua dari masyarakat, kemudian keputusan masyarakat, karena memang itu salah satu keistimewaan salah satu keistimewaan dari demokrasi itu yang mempunyai hak pilih oleh masyarakat. Akan tetapi sekarang ini mau dipilih legislatifnya itu yang memang sangat mewanti-wantikan gitu. Yang artinya nanti berangkatnya itu bukan dari kepentingan rakyat gitu. Bukan berangkat dari keinginan masyarakat, kemudian nantinya bukan dari kemajuan entah itu daerah gitu. Salah satunya daerah kan. Nah, yang nantinya itu ya menjadi sebuah persoalan besar, yang ditakutkannya hanya beberapa, balik lagi kepentingan gitu. Beberapa kepentingan, dan masyarakat pun nantinya di nomor sekian kan gitu. Kalau misalkan ya berbicara masalah ya ini karena memang untuk kos politik lebih murah kan. Cuman kan ya suruh siapa di mana mahalnya gitu. Orang tidak ada berbicara ke hal itu gitu. Itu sendiri kan banyak pengeluaran itu ya dari mereka-merekanya. Sebetulnya kan gitu. Kalau emang hanya alasannya untuk lebih murah kos politik, ya tidak ada yang memang mengharuskan sekian juta gitu, sekian miliar kasarnya, tidak ada nominal di hal itu. Makanya saya juga baca ada respon dari orang parpol berbicara supaya ini lebih sedikit lagi untuk kos politiknya. Itu kan menjadi kok nggak logis gitu, karena memang tidak ada yang membicarakan kos politik besar itu gitu. Nah, yang ditakutkan itu kan bagi kita semuanya. Ya sekarang aja yang memang dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat, ya banyaklah tidak adanya ketidaksesuaian gitu. Apalagi dipilih nantinya oleh keterwakilan gitu. Nah, berbicaranya wakil pun mewakili siapa? Kan itu. Nah, itu yang memang sangat ditakuti, dan memang ya itu mencederai dari demokrasi. Siap turun berarti ya. Oh, siap. Oke, terima kasih Mas Jamal. Mas Dika, siap. Berbicara tadi isu mengenai pemilihan kepala daerah dengan sistem tertutup gitu kan ya, yang dimana pemilihan itu diwakili oleh anggota dewan. Saya yakin anggota dewan tuh mau mewakili itu, tapi nggak mau untuk mewakili masyarakat, karena per hari ini kita lihat yang tadi saya sampaikan bahwa ketika anggota-anggota dewan ini ingin membuat keputusan, kita sebagai masyarakat itu tidak dilibatkan. Sedangkan yang tadi Kang Uyi sampaikan bahwa
demokrasi adalah kekuatan rakyat gitu kan. Nah, ketika nanti demokrasi kita ini dirubah menjadi sistem tertutup, ya rakyatnya ikut andil apa gitu. Hanya ada ruhnya ya. Nggak ada ruhnya. Jadi hanya sebatas dampak dari keputusan-keputusan orang-orang yang ada di parlemen gitu kan, di legislatif. Nah, kalau berbicara ke sana, jadi demokrasi itu nggak berjalan dengan baik karena tidak melibatkan langsung masyarakat. Sejatinya demokrasi yang sekarang kita laksanakan ini tinggal divariasi, tinggal diperbaiki, mana nih yang kurang, mana yang perlu dibenahi, itu kita bareng-bareng mencari solusinya. Bukan malah jadi kita kembali lagi ke masa lalu gitu kan. Itu kan tandanya belum move on gitu kan. Berarti kita secara tidak langsung rindu ke 32 tahun yang lalu gitu kan. Dan itu bahaya gitu kan. Kita tahu sempat dan sering juga kita berdiskusi tentang kediktatorannya Pak Soeharto, itu presiden kedua dengan 32 tahun berkuasa, dengan punya julukan Bapak Pembangunan tuh ya, untuk ekonomi Indonesia tuh mana. Sedangkan kalau kita melihat dari sumber daya alam, Indonesia itu sangat kaya. Dan negara sebesar dan sekaya Indonesia itu seharusnya bisa diterapkan dari demokrasi yang sekarang kita anut gitu kan. Nah, balik lagi, kenapa Indonesia per hari ini masih terkungkung atau dikerangkeng lah dengan bayang-bayang masa lalu gitu kan. Karena minimnya pendidikan untuk bisa bagaimana caranya Indonesia ini maju gitu kan. Nah, sebetulnya faktor yang paling penting, faktor yang paling perlu diperhatikan itu adalah dari segi pendidikannya. Kalau segi pendidikannya itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan yang memang bisa menopang ke depan nanti Indonesia itu seperti apa, itu bisa Indonesia 2045 itu bukan hanya sekedar wacana atau bukan hanya sekedar slogan, tapi itu bisa direalisasikan. Tapi dengar dapat isu bahwa demokrasi bakal balik lagi seperti dulu, ya saya pribadi ya tidak sepakat, karena ya itu tidak melibatkan langsung masyarakat gitu kan. Gitu. Soal ini sekalian Mas Dika, ini kan ada wacana juga penyelenggara ini mau di-ad-hoc-kan lagi KPU. Mulai dari yang tetap hanya pusat, yang lainnya ad hoc mulai dari provinsi sama kabupaten kota, termasuk Bawaslu. Dan kemarin juga sempat ada sinyalemen, walaupun bukan sinyalemen resmi ya, tapi statement dari salah satu anggota DPR RI, DKPP juga sebaiknya dibubarkan. Menurut Mas Dika gimana? Kalau berbicara KPU, Bawaslu, lembaga-lembaga yang memang menjadi ornamen-ornamen demokrasi, ketika nanti di-ad-hoc-kan, itu malah menjadi ketika kontraknya habis itu ya udah lepas tanggung jawab. Malah justru bagaimana caranya lembaga-lembaga ini diperkuat dengan elemen-elemen yang memang bisa mengawal demokrasi ini untuk nyampe pada titik yang diinginkan gitu kan. Ya sebetulnya kalau demokrasi kita ini berjalan dengan baik dan lembaga-lembaga seperti KPU, Bawaslu, DKPP itu bisa menjaga marwah demokrasi itu akan menjadi suatu kemajuan, bahwa demokrasi ini ya harus benar-benar dituntun gitu, harus benar-benar dikawal gitu kan. Nah, kalau misalnya hal itu terjadi, KPU, Bawaslu itu di-ad-hoc-kan, ya nanti kan kalau ad hoc setahu saya ya, koreksi kalau salah, ya ad hoc kan hanya sebatas sementara gitu kan. Kalau ada hajatan aja. Kalau ada hajatan aja kita udah tekan kontrak misalnya berapa bulan setelah pemilu, tahapan pemilu atau pilkada selesai, udah. Nah, ketika ada kesalahan atau ada sesuatu hal yang memang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, itu kita mau minta pertanggungjawabannya ke siapa? Nah, jadi anggota dewan yang berbicara itu yang menurut saya keliru. Kenapa? Alasannya kenapa Bawaslu, KPU itu di-ad-hoc-kan gitu kan. Sedangkan per hari ini yang
yang menjadi ornamen demokrasi ya KPU Bawaslu gitu kan. Kalau lembaga DKPP. iya DKPP, lembaga-lembaga itu di ad hoc kan ya legitimasi untuk nanti ke depan kita antisipasi ada kesalahannya ya bingung mau bertanggung jawab siapa. Itu yang menjadi ad hocnya kan tinggal melemparkan tanggung jawab, orang saya kontraknya udah selesai kan gitu. Kan biasanya seperti itu. Nah, itu kan menjadi bahaya lah. Jadi kurang sepakat ya. Kurang sepakat. Jadi nggak pas lah kalau untuk KPU dan Bawaslu itu jadi lembaga ad hoc gitu kan. Kalau Mas Dian gimana? Untuk masalah KPU dan Bawaslu menjadi ad hoc, ya benar kata Bung Dika tadi. Nanti kalau ada pun kekeliruan kita mau minta pertanggungjawaban ke siapa? Otomatis semua pada cuci tangan dan lepas tangan. Toh saya udah selesai, kontraknya cuma sekian bulan. Cuman sekian tahun. Ya mungkin begitu. Ya ini mah sujon aja ya, mungkin ada salah satu anggota dewan yang keliru punya pikiran ke sana, mungkin ya udah lu ini nah gitu. Mungkin seperti itu. Tapi kalau Bawaslu sempat loh masuk ke draft revisi loh untuk diedokan ketika pas sebelum penetapan soal keputusan MK yang pencalonan. Oh iya. Itu kan sempat masuk ke draft itu. Oh ya itu ya, yang Bawaslu ya. Bawaslu. Kalau KPU belum. Kalau KPU kan belum, cuman ada wacana kan karena dari DPR itu menginginkan Bawaslu dan KPU untuk di-ad-hoc-kan. Cuman kan balik lagi untuk masalah pemilihan ini kan walaupun kita pemilihan cuma 1 hari bisa dibilang. Milih cuma 1 hari nyoblos, cuman persiapannya kan harus beberapa tahun. Itu juga kan ada, kita bisa dibilang ya pencoklitan, kadang 1 hari pun bisa nambah 1 pemilih kan, karena umur. Kadang nanti hari ini 16, besok 17 udah bisa milih. Perbaharuan lagi data. Ini Polri yang pensiun Bisa milih pensiunan. Mungkin kalau misalkan di ad hoc, nah itu yang ngurus itu siapa? Itu yang jadi pertanyaan pertama. Pembaharuan data pemilihnya itu siapa? Untuk masalah DKPP menurut saya untuk wacana dibubarkan ataupun dibekukan ya Kang ya. Untuk DKPP menurut saya agak nggak sepakat sih kenapa DKPP itu harus dibubarkan ataupun dibekukan, karena bisa dibilang sejauh ini Bawaslu hanya bisa untuk menemukan temuan-temuan, bahkan mengawasi proses dan menemukan temuan-temuan, dan yang mengeksekusi kalau bukan DKPP siapa? Toh iya dari daerah langsung ke MK. Soal etik ya. Kan jauh. Nah mungkin kan itu masalah persoalan-persoalan yang bisa diselesai di internal, bisa dibilang DKPP ya kan internal dari KPU ya Kang ya. KPU dan Bawaslu. Ya itu maksudnya kenapa harus dibubarkan, nanti yang kalaupun ada kelalaian atau masalah kode etik ya. Nah nanti toh masa masa langsung MK langsung. Kan terlalu jauh menurut saya ke sana sih. Jadi bebas dong kita ya. Ya itu dia. Makanya ya kami sih kurang sepakat sih Kang untuk masalah begitu. Kalau Jamal gimana? Tadi sudah disampaikannya dari ketua Dian, ketua Dika sendiri yang memang menyatakan tidak sepakat. Ya kalau saya sendiri supaya memang 2 pandangan. Kalau saya sendiri sepakat adanya dibubarkannya penyelenggara, karena memang yang pertama ini kan dari pesta demokrasi sendiri yang memang tidak hanya berlarut-larut, ada di beberapa waktu saja gitu. Yang artinya ya saya rasa itu walaupun memang menjadi ad hoc itu menjadi ada perhitungan gitu. Ada perhitungan tersendiri yang dimana selesainya kemudian tadi kayak rekap kemudian dan sebagainya, selesainya ini diperkirakan dengan perhitungan itu yang tepat gitu. Nah kemudian juga kan ya pemilu sudah selesai, kemudian kita harus, apalagi kalau misalkan memang ada agenda lagi, ya itu perlu juga itu dipertimbangkan gitu. Cuman kan adanya ini untuk sebetulnya untuk menyelesaikan pesta demokrasi gitu. Nah saya sih setuju dengan adanya itu. Kemudian dengan pembubaran DKPP
Nah kalau semisalkan memang ya tadi ikut dibubarkan juga atau jadikan ad hoc, ya tidak jadi persoalan gitu. Akan tetapi kalau semisalkan tetap tidak jadi ad hoc, ya saya rasa DKPP itu jangan juga gitu. Karena memang di mana kita sistem demokrasi ini adanya check and balances, kemudian tidak bisa berjalan sendiri gitu. Yang di mana ada controlling gitu, ya itu sendiri ya jangan gitu, jangan sampai dibubarkan juga untuk DKPP kalau misalkan semuanya tidak dibubarkan atau tidak menjadi ad hoc gitu. Itu Oke. Agak berbeda. ya agak berbeda supaya inilah ya Iya. Demokrasi. Harus sama. Iya. Tapi ya memang banyak suara-suara yang bilang bahwa semakin ad hoc semakin rawan. ya Karena tidak ada tanggung jawab yang SK-nya hanya sementara aja. ya. Baik ya, ini wacana yang memang mungkin bisa kita perdalam lagi ya. Karena memang ada suara-suara yang masuk ke dari masyarakat juga gitu ya soal ad hoc ini. Tapi kalau kami dari yang di dalam sendiri merasakan bahwa dengan tetap aja masih banyak perlu perbaikan, apalagi ada hoax nanti, Yeah. apa kabar kan gitu. Yeah. Karena sebetulnya jujur kalau dari segi pelaksanaan, teknis penyelenggaraan ya, ujung tombaknya itu kan ada di KPPS sebetulnya. Yeah. Komisioner KPU Kabupaten Kota itu hanya 5, provinsi ada 5, ada 7, RI ada 7. Artinya proses pelaksanaannya justru ujung tombaknya ada di KPPS. Nah, banyak juga yang bilang bahwa justru yang KPPS inilah yang menentukan kualitas pemilihan. Iya. Di kalau misalnya KPPS banyak masalah, pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan sebelumnya, persiapan-persiapan itu bisa hancur atau dalam tanda petik sia-sia lah ya. Kalau misalnya di ujung tombaknya kemudian tidak dilaksanakan dengan baik gitu ya. Nah, oke. Balik lagi ke soal agenda reformasi. Ini pertanyaan terakhir. Kira-kira prioritas apa yang perlu dilakukan dalam evaluasi refleksi reformasi ini? Dari tengah dulu deh. Boleh. Ya, sekalian, mic-nya masih di situ soalnya. Ya, untuk menjaga kestabilan atau menjadi kita membawa sejarah atau kita ini membawa tuntutan dari reformasi tersendiri. Ya, salah satunya tadi sistem. Sistem yang memang perlu diperbaiki. Yang artinya yaitu kan kita kalau bisa mengambil dari mana ya dari tuntutan tersebut gitu. Ya sekarang kan banyak ya terjadi yang memang ya belum stabil gitu. Kalau memang tadi 27 tahun kita menjalani reformasi, kemudian kan secara bertahap gitu. Yang artinya dari salah satu tuntutan tersebut kan memang turunkan Soeharto dan kroni-kroninya. Nah, itu yang memang awal mula untuk menjaga atau membersihkan atau kita sampai pada tujuan tersebut kan. Kalau saya ada di multi level PMI sendiri, yang dimana kan dari memang paradigma atau kacamata arah gerak kita untuk melangkah khususnya di PMI sendiri itu menceritakan dimana kan dari paradigma awal mula oleh Ketua Umum Tum Muhaimin itu, kemudian paradigma tersebut itu kan untuk merespon pada keadaan sosial pada waktu itu gitu. Yang dimana ternyata tidak hanya selesai untuk diturunkan saja gitu dari presiden tersebut atau di zaman Orde Baru, ternyata masih melekat atau orang-orang di dalam tersebut, di dalam lembaga-lembaga tersebut. Nah, yang artinya yang pertama sistem yang memang harus kita utamakan gitu terkait sistem tersendiri. Dan kemudian juga berbicara ya tadi Ketum Dika ini membicarakan pada Indonesia Emas atau peran pemuda nanti menjadi Indonesia atau Indonesia memiliki cita-cita yang diharapkan di 2045. Ya di situ juga kan banyak yang memang perlu diperhatikan gitu. Salah satu kenapa sistem itu karena memang Indonesia menjadi negara maju lah gitu.
Salah satunya itu kita harus diperhatikan secara ekonomi. Ya ekonomi tersendiri, dan sekarang ini seperti apa? Banyaknya ketimpangan. Yang artinya banyaknya ketimpangan, saya melihat dari riset tersendiri. Ya di mana banyak contoh di mana memang masyarakat ini sudah sampai pada tahapan mandiri atau secara finansial oke gitu, mapan itu ya dari 115.000 ke atas, 115.000 ke bawahnya itu masih menjadi miskin. Dan kemudian itu saya menjadi, apakah itu semuanya di seluruh Indonesia sudah bisa menghasilkan seperti itu? Saya rasa itu jauh gitu. Kemudian dilihat dari sisi ekonominya, dan kemudian melihat dari segi pendidikannya, apakah semuanya di pukul rata pendidikan ini secara akses itu mudah? Itu kan menjadi evaluasi kita. Dan banyak di daerah-daerah tersendiri itu secara pendidikan itu malah kurang layak. Dan khususnya di Cirebon sendiri juga kan secara pembangunan pendidikan itu ambruk dan sebagainya, fasilitas kurang gitu. Jangan berbicara ke daerah-daerah timur dan sebagainya gitu. Nah, kemudian secara pemudanya seperti apa gitu, menjadi nanti kan Indonesia menjadi, ya kita nih orang-orang dari Gen Z sendiri ini yang memang memegang sebuah kebijakan atau yang memang berumur sangat produktif, usia produktif gitu, yang dimana di usia-usia tersebut itu bakal ya semangat-semangatnya atau kerja sehingga menopang sebuah ekonomi gitu. Nah itu jauh sekarang ini. Kenapa kita berbicara ke sistem? Makanya sistem yang memang harus kita perhatikan, mulai dari transparansi, kemudian keterlibatan pemuda. Bercita-cita memiliki visi Indonesia Emas 45, akan tetapi dari pemudanya sendiri kurang terhadap fasilitas, kurangnya dilibatkan terhadap pemuda-pemuda nanti ya. Ya saya khawatirkan itu ya menjadi Indonesia cemas nantinya itu kan gitu. Kalau semisalkan memang ya jangan sampai kita ini terbual atau di ini saja gitu, di nina-bobokan lah dengan bahasa-bahasa Indonesia Emas gitu. Cuman kenyataannya itu jauh, ketimpangannya pun sangat jauh gitu. Jadi agenda demo terdekat apa nih? Agenda ya banyak. Kan nanti besok peringatan tuh 21 Mei nanti. Ya, peringatan 21 Mei, kemudian ya banyak. Ini gabungan nanti aksinya. Gabungan, biasanya gabungan. Ya, kalau sendiri-sendiri kelihatan sedikit. Oke, terima kasih Mas Jamal. Lanjut ke Mas Dika dulu yang terdekat. Tadi mengenai bagaimana kita menjadikan prioritas reformasi kita hari ini gitu kan. Sebetulnya tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Reformasi ini akan berjalan ketika dewan-dewan wakil rakyat itu mau melibatkan kita sebagai masyarakat untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Sebetulnya itu, ketika si dewan itu mau mendengarkan apa yang menjadi keinginan masyarakat, selesai. Jadi pernah ikut reses nggak? Nggak pernah, dan nggak pernah tahu. Nggak pernah diajak juga. Nggak pernah tahu. Bahkan kalau selama saya berkecimpung di mahasiswa gitu kan, reses itu diadakan biasanya mendekati pemilu. Mendekati pemilu itu kan untuk persiapan mendulang suara. Iya gitu. Itu kan berarti kan dari dari situ aja kan tidak mencerminkan bahwa beliau-beliau yang duduk di kursi dewan ini tidak merepresentasikan sebagai suara masyarakat gitu kan. Bahkan kalau kita mengutip dari Pramudiana Datur, orang terpelajar itu sudah bijaksana sejak dalam pikiran. Nah, orang-orang yang di dewan ini kan semuanya orang-orang terpelajar, tapi kenapa tidak bisa membantu kaum marhen nih, kalau kata GM ini kaum marhen itu perlu dibantu, perlu perlu aksi yang nyata, apa dampak dari mereka ini duduk di sana gitu kan. Nah, terkait bagaimana kita bisa menjaga reformasi ini, ya tadi seperti yang saya bilang di awal bahwa kalau diibaratkan reformasi ini adalah obor ini yang dulu dibawa sama mahasiswa tahun 98 dan sekarang turun ke kita sebagai generasi Z ini,
mau kita teruskan atau mau kita padamkan tapi mendapat kesunyian yang hampa gitu kan. Nah itu kan suatu pilihan. Tapi per hari ini ya kita juga dari teman-teman Cipayung, Cirebon khususnya, untuk interaksi terkait bagaimana caranya untuk memajukan Cirebon ini gitu kan, ya kita saling bertukar pikiran bagaimana caranya kita membangun dari hal-hal kecil dulu gitu kan, dari kebijakan-kebijakan pemerintah, lalu apa nanti kedepannya mau ngapain gitu kan, kita harus tahu juga, apalagi ini sebentar lagi mendekati 100 harinya bupati terpilih kan gitu. Nah itu menjadi warning lah kita sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa yang kadang masyarakat juga merasa mungkin karena tidak begitu paham ya. Masyarakat kadang bilang ngapain sih demo gitu kan, bikin macet, bikin mengganggu lalu lintas lah. Padahal apa yang menjadi kita suarakan itu sebetulnya untuk mereka itu. Bahkan ketika kita tidak aksi pun, buruh yang aksi itu secara tidak langsung dampak dari apa yang sedang diusahakan oleh buruh-buruh itu ya berdampak juga ke kita gitu kan. Namanya kita berpolitik, berdemokrasi, ya kan manusia adalah hewan politik gitu kan. Nah itu kan sebetulnya kalau masyarakat yang lain bisa nyampe ke sana, itu ya sebetulnya untuk kepentingan mereka juga gitu kan. Nah masyarakat pada umumnya ini kan hanya sebatas ya udah keputusan politik seperti ini nih. Nah kita sebagai mahasiswa jadi social of control ya harus bisa mengontrol ini. Oh kebijakan ini kurang tepat, oh kebijakan ini tidak bagus nih, ya kita yang bisa menyuarakan ya kita suarakan gitu. Kadang masih ya gitulah stereotip dari masyarakat itu mahasiswa demo bikin macet gitu. Bakar ban. Oke, terima kasih. Terakhir Mas Dian, soal prioritas agenda reformasi yang perlu diperjuangkan, kira-kira apa aja sih yang perlu diintensifkan lagi, digelorakan, diisukan lagi? Baik, untuk ngawal reformasi terkait masalah prioritas menurut saya ada di tingkatan pendidikan sih kan. Menurut saya itu penting, bahwasanya sekarang jangankan pelajar, mahasiswa pun menurut saya sekarang itu kayaknya kurang paham apa yang namanya tridharma perguruan tinggi. Menurut saya ya, terus mereka pada kupu-kupu semua kan, kuliah pulang sama kuma-kuma. Iya, sama kuma-kuma. Kuma apa tuh? Kuliah main. Sama kuno, kuliah nongkrong sekarang. Tetap ada kuliahnya ya? Ada kuliahnya. Cuman ya implementasi dari ilmu dari perkuliahan itu tidak diimplementasikan langsung ke masyarakat. Makanya saya agak sedikit kurang sreg kalau misalkan berbicara mahasiswa adalah penyambung lidah masyarakat. Ya emang ngomong apa sih masyarakat tuh? Kan gitu. Iya. Persoalannya. Ya berbicara tadi masyarakat mahasiswa. Ya tadi berbicara masalah reses disinggung, ya menurut saya fungsinya reses itu sebenarnya apa? Karena yang saya lihat ini untuk reses itu sebenarnya kurang tepat sasaran. Contoh ya harusnya di satu kecamatan ada misalkan 14 desa ya diundang semua. Toh kalau mau buka panggung sekalian. Biar apa? Biar semuanya itu tahu gitu tuh reses itu seperti apa, fungsi reses itu apa. Biasanya diundang siapa itu? Diundang ya ketua RT baik Kang. Sama tim suksesnya? Ya biasanya itu. Kalau nggak sama kolega-koleganya kan, yang penting ada dokumentasi foto, ada laporan ke atas. Itu sih kalau menurut saya, maksudnya seremoni ya. Makanya sebenarnya saya mungkin kalau bisa ini bisa nyampe ke telinga anggota DPRD ya. Saya berharap sih terkait masalah pendidikan, satu orang itu satu dapil kan ada 7 kursi ya Kang ya, kalau nggak salah Pak. Ada yang 5, ada yang 7. Saya berharap satu dewan bisa membawa 10 orang beasiswa sebagai putra daerah. Kalau nggak dicomot satu desa satu sarjana. Itu kan beasiswa apa nih? S1 S2? S1. Ya syukur-syukur dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu ditanggung lah sama pemerintah.
Menurut saya ke situ sih, karena sekarang ketakutan di daerah-daerah pelosok itu berpikirnya ngapain kuliah, mending kerja aja. Ya contoh di daerah pesisir, udahlah mending mayang, mending miang gitu tuh. Pulang-pulang ikan bawa uang kan daripada sekolah, terus gak ini juga belum tentu masa depannya seperti apa. Itu sebenarnya yang paradigma itu yang harus dihancurkan sih sebenarnya. Makanya saya tekankan lagi untuk masalah prioritas reformasi itu dimulai dari pendidikannya dulu sih Kang. Dari sistem pendidikan, apa, dari konsep pendidikannya itu seperti apa, cara mendidik ya dari PAUD, PAUD, SD, SMP, SMA, karena beda ya, sama ya PAUD sama TK tuh. Sebenarnya itu sih balik lagi sih pendidikan sih, karena mau tidak mau kan pendidikan pertama kan adalah ibu ya, madrasah pertama. Cuman balik lagi sih Kang, untuk saya sih berharap ya itu sih aspirasinya satu dewan tuh 10 beasiswa. Kalau dikali kan 50 di kabupaten kan ada 500, kan lumayan juga tuh. Iya, betul. Bisa membangun dari segi SDM, sumber daya manusianya, mungkin seperti itu sih Kang. Siap. Oke, mudah-mudahan podcast ini sampai dan didengar oleh anggota dewan, Amin. khususnya DPRD Kabupaten Cirebon. Ya. Tapi saya yakin karena ini kan subscribernya udah banyak ya, pasti nyampe lah nanti. Kayak biasanya juga ada yang bikin potongan-potongan podcast ini dibikin di TikTok segala macam ya. Ya kalau mungkin teman-teman dari Mas Yu bikin sendiri boleh. Oke. Ya luar biasa sekali ini pemikiran-pemikiran, kemudian konsistensi dari teman-teman mahasiswa, khususnya dari teman-teman Cipayung, PMII, GMNI, HMI, dan tanpa menafikan organisasi kemanusiaan yang lain ya, karena kalau saya undang semua nggak cukup ruangannya. Jadi ini 3 dulu ya. Nanti mudah-mudahan besok kita bisa libatkan lagi dari BEM juga gitu kan, bisa lebih lebih intens lagi kita sosialisasikan soal pendidikan pemilih, kemudian soal demokrasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Cirebon lewat podcast ini punya dampak tersendiri ya, walaupun tidak bisa langsung dirasakan karena tidak bisa instan. Yang mudah-mudahan doakan supaya kami juga bisa konsisten untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih semacam ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, Mas Dika, Mas Jamal, Mas Dian. Jangan kapok, nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Teman pemilih, demikian episode kali ini, episode khusus edisi spesial memperingati Reformasi 21 Mei dan 20 Mei maaf. 21 kan hari kebangkitan ya. 21. Kebalik. Ya, kebalik. Saya agak lupa karena 27 tahun yang lalu. Ya. Karena saya juga pelaku sebetulnya. Karena saya angkatan 98, saya ada di situ. Oke, terima kasih, dan ini pertemuan antar generasi sebetulnya ya. Iya betul. Antar generasi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan kali ini punya dampak kepada khususnya diri kita maupun orang-orang sekeliling kita, lingkungan kita, maupun secara lingkup daerah Kabupaten Cirebon akan bisa lebih baik lagi, dan akan kita sambung dengan episode-episode berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Saya Mas Yudha Abdul Wahid. Saya Dika Agung Wahyudi. Dan saya Jamal Bahtiar. Saya Diantar Diansasa Putra. Terima kasih atas perhatian teman pemilih semua. Sampai jumpa di episode podcast KPU Kabupaten Cirebon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.